Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah ini, berkati dari awal sampai ke akhir. Amin. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dia yang terhebat dan memuji Tuhan selalu. Sedalam-dalamnya lautan,
teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa binatang yang mempunyai kemampuan unik. 1. Lyrebird. Burung bayan terkenal dengan kelihayannya meniru kata-kata manusia. Namun, kemampuan burung bayan tidak seberapa jika dibandingkan dengan burung lyrebird. Ia bisa menjadi pemiru dan juga melakukan improvisasi terbaik yang pernah ada. 2. Alpine Ibex. Alpine Ibex adalah sejenis kambing yang hidup di pegunungan Alpen Eropa. Kambing ini memiliki kemampuan memanjat dinding tipis yang hampir vertikal. Alpine Ibex mampu menyeimbangkan tubuhnya di beberapa wilayah yang paling berbahaya, salah satunya bendungan Italia. 3. Udang pistol. Udang pistol mampu membuat peluru dari gelombang udara. Udang pistol memiliki capit udang yang tumbuh lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya yang relatif kecil. Ketika udang pistol ingin memangsa, capitnya akan tertutup dan mampu melakukan perubahan tekanan yang membuat gelembung atau seperti tembakan. 4. Kumbang bombardir. Kumbang bombardir memiliki panjang sekitar setengah inci dan mereka hidup di seluruh dunia kecuali di Antartika. Kumbang ini mampu menyemburkan cairan mendidih dengan kecepatan tinggi. Biasanya mereka memakai cairan ini untuk berlindung atau mencari mangsa. 5. Semut. Mungkin sudah menjadi rahasia umum jika semut bisa bertahan di atas permukaan air dengan mengambang. Namun dari kenyataan ternyata mereka mampu membuat rakit kumpulan tubuh mereka jika mereka berada dalam bencana. Jika ada banjir, para semut tidak berenang sendiri-sendiri dan menyelamatkan nyawa masing-masing. Namun justru merekatkan diri dengan mulut, kaki, dan lengan yang memang bisa merekat. Hal ini kemudian diadaptasi dari film superhero Ant-Man dan konsep tersebut terlihat jelas di sana. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Adik-adik, Tante Pikan akan membawakan cerita firman Tuhan. Kita akan bersama-sama baca Alkitab, tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama lagi diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan kehendak Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Adik-adik, ambil Alkitab kalian. Kita akan baca bersama-sama dari Lukas 1
ayat 39 sampai 56. Buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56 dengan perikop Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dari cerita tadi kita mau belajar sesuatu. Apa yang mau kita belajar? Nah, menaikkan pujian syukur pada saat kita sedang bergembira atau pada saat kita sedang bahagia, itu sangat mudah. Pada saat kita sedang mendapat berkat, pada saat kita sedang dalam keadaan sehat, kecukupan, apa yang mau kita inginkan semua ada. Pada saat kita sedang bahagia, itu sangat mudah ya adik-adik. Nah, tetapi jika kita dalam keadaan sulit, apakah kita tetap dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya kepada kita? Nah, Maria ya adik-adik, dia sedang menghadapi kesulitan. Pada saat itu dia dalam masa sulit, tapi dia menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Ya, yaitu bahwa dia sedang mengandung padahal dia belum bersuami. Di perikop sebelumnya, di cerita sebelumnya, ya, dikatakan bahwa saat itu malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan nanti akan dinamai bayi itu adalah Yesus. Ya, Maria sangat terkejut, dia sangat takut. Bagaimana? Dia belum bersuami, ya, bagaimana nanti? Nah, dia dalam keadaan sulit itu. Dalam keadaan dia tidak nyaman, bahkan sesuatu yang akan membuat dia dalam keadaan bahaya, tapi dia dapat menaikkan ucapan syukur, nyanyian pujian kepada Tuhan. Ya, bagaimana Maria
dapat melakukan itu. Bagaimana Maria dapat bergembira, bagaimana Maria dapat memuliakan Tuhan pada saat dia sedang menghadapi saat-saat yang sulit. Karena Maria memiliki iman. Maria memuliakan Tuhan, ia bergembira, bukan karena situasi sulit, tetapi karena ia memiliki iman bahwa Allah adalah juru selamatnya. Nah, maka adik-adik, jika kalian sedang menghadapi situasi sulit, jika kalian dalam menghadapi satu masalah, misalnya dalam keadaan sakit, atau orang yang kita kasihi sakit, menderita sakit, atau bahkan jika orang yang sangat kita cintai pergi meninggalkan kita, atau pada saat kita dalam pergaulan dibully oleh teman, dijauhi oleh teman, atau lain-lain, janganlah situasi ini merampas sukacita kalian, membuat kalian menjadi sulit, menjadi kalian menjadi berduka yang berkepanjangan. Yakin akan ada Allah yang adalah juru selamat kita, yang adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang mengerti akan keadaan kita. Yakin akan kehadiran Allah yang akan bersama-sama kita ikut menghadapi pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Ya, marilah kita seperti Maria. Kita memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah adalah juru selamat kita. Pada saat kita menyanyikan pujian, mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, itu tidak hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kita saja, tetapi adalah suatu pujian yang akan berdampak dalam hidup kita, membuat hidup kita menjadi lebih semangat, maupun juga berdampak bagi orang lain, yaitu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita pun bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Biarlah pada saat kita mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku memuji Tuhan, dan biarlah kita selalu senantiasa boleh dalam suka dan duka mengatakan jiwaku memuji Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa beserta kita ketika kita berserah kepadanya, ketika kita hidup melakukan firman Tuhan. Jadilah kita anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan, menghormati orang tua, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga pada saat kita mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku memuji Tuhan, kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan ada bersama-sama kita dalam setiap keadaan, suka maupun duka. Adik-adik, demikian firman Tuhan, dan ada satu ayat hafalan dari Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar lagi untuk selalu memuliakan Tuhan, untuk menaikkan pujian syukur bagi Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka. Makasih ya Tuhan Yesus, ajar kami, mampukan kami ya Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua adik-adik yang mengikuti acara ini ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati, tambah-tambahkan kepintaran, kecerdasan, anugerahkan kekuatan, kesehatan, khususnya mereka yang sedang menghadapi ulangan. Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan Yesus mampukan mereka, dan juga bersemangat belajar, walaupun masih ada yang harus belajar secara online. Tuhan Yesus beri tetap semangat bagi mereka, dan juga untuk mereka yang sudah sekolah tatap muka, Tuhan
Tuhan Yesus memberkati, menjaga, melindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dan juga dalam pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah!